Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran dari program studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang geomorfologi bentuk lahan eolin. Selamat mengikuti. Sahabat geografi, angin merupakan salah satu agen geomorfik yang penting dalam pembentukan morfologi permukaan bumi. Proses kerja oleh tenaga angin ini menghasilkan morfologi yang disebut sebagai bentuk lahan eolin. Bentuk lahan eolin ini paling banyak dijumpai di daerah arid, yaitu daerah kering dengan curah hujan yang sangat rendah dan amplitudo suhu yang besar. Dalam lingkungan arid ini, proses angin menjadi sangat efektif sehingga menghasilkan bentuk lahan eolin yang terbentang luas dan bervariasi. Lingkungan arid banyak dijumpai di daerah tekanan udara tinggi subtropis, daerah yang letaknya jauh dari tubuh air yang besar, baik itu laut maupun danau yang luas, atau daerah bayangan hujan. Ada syarat yang harus dipenuhi agar medan eolin dapat terbentuk. Antara lain, tersedia material pasir halus hingga debu dalam jumlah cukup banyak, ada periode kering yang disertai angin yang mampu mengangkut dan mengendapkan bahan-bahan tadi, serta gerakan angin tidak terhalang oleh vegetasi maupun objek lainnya. Sama seperti agen geomorfik yang lain, kerja angin juga meliputi 3 proses, yaitu erosi, transportasi, dan deposisi. Erosi oleh angin ada 2 tipe, yaitu abrasi dan deflasi. Abrasi berupa pengikisan batuan oleh material yang diangkut angin, sedangkan deflasi adalah pemindahan material tidak padu oleh tenaga angin. Pengangkutan material oleh angin sangat tergantung dari ukuran material itu sendiri. Ada yang diangkut dengan cara merayap, meloncat, dan melayang. Deposisi sedimen oleh angin dibedakan menjadi 2, yaitu endapan pasir dan endapan lempung. Endapan pasir terbentuk pada jarak 10-20 km dari sumber erosi, sedangkan endapan lempung halus terbentuk pada jarak 100 hingga 1000 km dari sumber erosi. Penampakan bentuk lahan eolin sangat bervariasi. Hasil abrasi membentuk yardang, zeugen, atau ventifect. Hasil deflasi akan membentuk deflation hollow atau sering disebut juga sebagai blowout atau pans. Deposisi pasir akan membentuk gumuk pasir atau sand dune, sedangkan deposisi lempung akan membentuk endapan loess. Gumuk pasir sendiri ada beberapa tipe. Gumuk pasir yang terbentuk oleh endapan angin tanpa bantuan apapun disebut sebagai free dune. Sementara gumuk pasir yang terbentuknya dengan berbantuan pohon, batu, atau tebing disebut sebagai anchored dune atau impeded dune. Termasuk dalam kategori free dune antara lain dune melintang, dune bintang, dune memanjang atau shave, barhan, dan barhanoid. Barhan adalah dune yang paling indah dengan bentuk menyerupai bulan sabit dan sering berpindah-pindah. Keberadaan blowout pada gumuk pasir menandakan bahwa gumuk pasir tersebut berada dalam kondisi tidak sehat. Gumuk pasir terbentuk pada zona deposisi. Angin di wilayah ini kondisinya stabil sehingga dapat mendeposisi pasir membentuk gumuk pasir. Namun demikian, akibat adanya pematah angin, gerakan angin di zona deposisi ini menjadi turbulen. Alih-alih mendeposisi pasir, angin yang turbulen ini justru mengerosi gumuk sehingga terbentuk blowout. Blowout merupakan bentuk depresi hasil deflasi pada sedimen pasir.
bentuknya dapat seperti piringan, cerukan, maupun bentuk yang lebih besar menyerupai kolam. Blowout kedalamannya kurang dari 1 meter dengan lebar beberapa meter. Ada beberapa klasifikasi blowout. Ritchie mengklasifikasikan menjadi cigar shape, V-shape, scooped hollow, kudron, dan koridor. Sementara itu, Chopper membedakan blowout menjadi 2 tipe, yaitu saucer blowout dan truck blowout. Gerakan angin yang normal dan turbulen akan menghasilkan gelembur pasir yang berbeda. Ini dapat kita identifikasi dalam proses transportasi sedimen. Angin yang normal akan cenderung menghasilkan gelembur yang halus dan teratur. Sementara angin yang turbulen akan membentuk gelembur dengan relief yang lebih kasar. Endapan oleh angin tidak berarti selalu dekat dengan gurun. Karena di wilayah bukan gurun pun dapat dijumpai endapan pasir. 4 lingkungan bukan gurun yang dapat dijumpai endapan pasir adalah di sepanjang garis pantai, di sepanjang alur sungai pada daerah semi-arid, di daerah berbatuan pasir yang telah mengalami pelapukan, dan di daerah outwash glasiar. Pesisir Parangkusumo di Yogyakarta termasuk dalam kawasan pesisir yang istimewa karena memungkinkan terbentuknya gumuk pasir Barkan. Selanjutnya, kita akan melakukan eksplorasi lapangan ke wilayah pesisir Parangkusumo untuk mempelajari bentuk lahan eolin. Pastikan Anda terus mengikuti video ini sampai selesai. Ada 9 faktor yang mempengaruhi pembentukan gumuk pasir di daerah kepesisiran, yaitu tiupan angin dari laut menuju pantai, koridor angin atau lorong angin alami, pasokan material pasir yang banyak, material berbentuk lepas-lepas, morfologi gisik di pantai, kelerengan gisik, lebar gisik, julat pasang surut, dan ketiadaan penghalang angin. Saat ini kita berada di area gumuk pasir Parangkusumo. Wilayah ini termasuk dalam daerah kepesisiran yang memungkinkan terbentuknya bentuk lahan eolin. Tidak banyak kawasan pesisir di Indonesia yang ideal untuk pembentukan medan eolin seperti di wilayah ini. Mengapa medan eolin dapat terbentuk di wilayah ini? Tentu karena syarat terbentuknya terpenuhi. Yang pertama, ada pasokan pasir bersifat lepas-lepas yang cukup banyak. Pasokan pasir ini berasal dari hasil aktivitas vulkanik Merapi yang diangkut oleh Sungai Opak dan diendapkan di pantai oleh arus sepanjang pantai. Pengendapan pasir membentuk gisik disipatif yang lebar dan landai, merupakan sumber pasir yang akan diendapkan di area ini. Faktor berikutnya adalah lorong angin alami. Tebing patahan di sebelah timur ini berperan sebagai resultan sehingga angin terkumpul dan bertiup membentuk lorong angin alami. Namun demikian, belakangan ini banyak berkembang vegetasi sehingga menyebabkan terbentuknya pematah angin. Akibatnya, gumuk pasir yang telah terbentuk di area ini kembali tererosi oleh proses deflasi. Gumuk pasir mengalami kerusakan bentuk dan banyak menjadi blowout, seperti yang dapat kita lihat di sebelah sana. Demikian tadi pembahasan mengenai geomorfologi bentuk lahan eolin dalam video kali ini. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.